Selamat menempuh kebiasaan baru, itulah tema Rosi malam hari ini. Karena kita, semua orang Indonesia harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Ada Pak Muldoko, KSP di sini, Kepala Staf Kepresidenan, juga Prof. Wiku dari gugus tugas. Saya tetap ingin menyuarakan apa yang menjadi kecemasan publik, ya. Pak Mul, Prof. Wiku, karena adanya second wave. Cina juga begitu. Oke, Cina sebagai epicentrum. Tapi saya ingin memberikan contoh Selandia Baru misalnya, Prof. Wiku. Kurang disiplin apa masyarakatnya? Mereka pernah lockdown, pemimpin negaranya juga dipuji sebagai perempuan yang memiliki kedisiplinan dan ketangguhan dalam mengurus COVID ini. Tapi toh setelah 21 hari ada kasus baru. Bagaimana penjelasannya? Jadi Selandia Baru itu contoh yang menarik tuh. Letaknya di paling selatan sendirian, masa dia mau tersendiri terus? Dia pasti akan tergantung dengan negara lain, karena secara ekonomi kan berhubungan. Jadi people mobility itu pasti berjalan. Orang berjalan dari satu tempat ke tempat lain, negara satu ke negara lain. Jadi dengan begitu kan nggak akan bisa di stop terus. Nah, kalau meskipun mereka sangat disiplin pada pembukaan border sih Pak, pembukaan perbatasan, tapi toh itu tidak menghentikan penyebaran COVID. Nggak bisa, seketat-ketatnya virus ini kan nggak kelihatan. Orangnya bisa saja punya kontak erat, nggak punya gejala. Terus gimana cara ngeceknya waktu masuk? Datanya sehat, dicek seluruhnya sehat. Nah Pak Mul, kalau sekelas Selandia Baru saja yang secara disiplin membuka perbatasan atau sangat hati-hati Pak Mul untuk mengatakan demikian, masih bisa kena kasus baru, apalagi Indonesia. Apakah kita juga tidak terburu-buru untuk membuka penerbangan? Ya, kan kita bisa melihat indikator dari perkembangan dari waktu ke waktu, ya, jumlah yang terkena, jumlah yang meninggal, dan jumlah yang bisa disembuhkan. Seketat Selandia Baru, ya, masih kena. Maksudnya apa? Maksudnya, jadi kalau kita menunggu seketat seperti Selandia Baru, lebih parah lagi kita nggak buka-buka kan begitu. Jadi maksudnya kita itu secara proporsional membukanya dengan berbagai pengetatan tadi. Seperti contoh penerbangan. Kita semuanya paham bahwa perkembangan COVID itu sangat dipengaruhi oleh transmisi, ya kan begitu. Nah, tapi satu sisi penerbangan juga perlu dibuka. Bisa dibayangkan kalau tidak ada penerbangan sama sekali. Ya. Itu berpengaruh terhadap logistik, berpengaruh terhadap distribusi tes tadi, kecepatan hasilnya. Ada orang yang berkebutuhan penting tidak bisa melakukan sesuatu. Itu menimbulkan masalah baru. Negara ini kan harus menjaga semua menuju pada keseimbangan. Keseimbangan yang dinamis tentunya. Kan? Untuk logistik, pasokan bahan makanan, petugas medis, alat kesehatan, itu sesuatu yang sangat logis. Tapi apakah kita juga harus berhati-hati untuk penerbangan masyarakat biasa yang misalnya ingin berlibur misalnya? Enggak, di situ ada yang dibatasi adalah orang-orang yang berpenyakit atau ada indikasi penyakit. Untuk itulah ada prasyarat ya, sebelum naik pesawat itu ada persyaratan-persyaratan yang sangat ketat yang diberlakukan. Itu. Yang kedua juga ada dalam peraturan Menteri nomor 25 2020 itu sangat clear bahwa di dalam pesawat pun atau di dalam bus pun diatur tempat duduknya gitu. Nah, tadinya sekitar 50% penerbangan itu, tapi ada komplain dari penerbangan karena itu sangat berat untuk mengembalikan, nggak sesuai dengan biaya yang dikeluarin. Akhirnya ada dilonggarkan lagi sedikit. Pak, itu tidak menambah kritik bahwa lebih mementingkan unsur komersial Pak daripada kesehatan publik? Sekali lagi semuanya harus hidup. Tidak boleh kita hanya memikirkan satu sisi, karena negara ini juga harus bisa jalan. Maka semua harus dihitung dengan baik. Ya, jangan hanya berfokus kepada COVID, tetapi pada sektor yang lain kita berantakan, kan nggak boleh terjadi seperti itu. Prof. Wiku, mengapa gugus tugas Pak Doni mengatakan yang paling direkomendasikan paling akhir dibuka itu sekolah, karena ini terkait dengan anak-anak dan pariwisata. Tapi kenapa pilihannya kemudian pasar sebagai yang boleh dibuka pertama? Pasar itu dibutuhkan sebagai bagian dari hajat hidup orang banyak.
Semua orang perlu memberi bahan pokok untuk Sepakat bisa kali hidup. itu, karena waktu PSBB juga segala sesuatu yang menyangkut logistik tetap bisa dibuka, essential, Iya. ya essential Essential, works. ya. Tapi kalau misalnya mall misalnya, itu kan terkait dengan leisure ya, Iya. kesenangan, Kesenangan. kemewahan gitu. Mengapa mall termasuk bagian yang prioritas dibuka? Bagaimana kalau saya nggak jawab, tapi saya jawabnya terbalik. Jadi gini, yang paling penting itu kan perubahan perilaku kan. Jadi yang sekarang itu kembali lagi, menurut saya ini gagal fokus. Yang diributin adalah mau buka, pasar enggak, terus sholat enggak, ini itu. Jadi yang dilihat itu, bukankah yang harus kita lihat orangnya sudah berubah perilaku belum ya? Kita sudah mempraktekkan itu enggak ya? Kalau kita terbang, tapi semua orang dengan ketat menjalankan protokol kesehatan, petugasnya juga memeriksa itu, kita saling mengontrol, apa bahayanya? Duduknya diatur. Duduknya diatur semuanya kan apa bahayanya? Iya. Nah sekarang adalah kita harus mendisiplinkan diri, mendisiplinkan kolektif, saling mengingatkan, itu yang paling penting. Setelah itu baru kita lihat, betul nggak sih setelah kita disiplin ternyata kasusnya naik? Yang dilihat sekarang adalah kok itu boleh buka, kok itu enggak, dan seterusnya. Lupa yang utama. Yang lebih jelek lagi diparadokskan gitu, Iya. dipertentangkan antara Ya, kenapa tempat ibadah dulu, mall duluan begitu. Ya. Ada usulan dari Pak JK juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pak Mul, genap ganjil. Jadi sama seperti toko yang misalnya di beberapa pasar pusat sentral itu tokonya di nomor ganjil, di hari ganjil. Begitu juga dengan jemaah yang mau sholat Jumat. Bagaimana Pak Muldoko melihat usulan ini? Ya, saya pikir begini. Saya waktu Jumat pertama kali 2 minggu yang lalu, ya, itu sangat tertib kok. Dikasih jarak, gitu. Akhirnya karena itu 2 tingkat, di bawah yang tadinya nggak bisa dipakai, kita pakai. Itu ada kesadaran masyarakat untuk melakukan itu. Ya, sepanjang semuanya itu ya sarana prasarana disiapkan, yang kedua aturannya ditegakkan, berikutnya prasyarat untuk cuci tangan sebagai protokolnya disiapkan, semuanya masyarakat akan ikut ya. Apalagi ditambah lagi contoh bagi pejabat-pejabatnya yang ngikutin itu. Ini konteksnya mungkin untuk kapasitas masjid yang mungkin tidak terlalu besar, tapi Ya, jumlahnya luar biasa makanya besar. tergantung dari itu, tergantung dari kesiapan sarana prasarana ruang ya. Karena orang satu Jumatan itu masih bisa diatur waktunya, gitu. Yang kedua giliran juga masih nggak ada masalah, semuanya bisa diatur sepanjang ngikutin aturan-aturan. Dan secara amalannya nggak ada yang dilanggar, boleh-boleh aja. Oke. Saya dapat informasi, saya tersambung dengan salah seorang pedagang Tanah Abang, dia Mas Sandi. Mas Sandi sudah bersama saya malam hari ini. Selamat malam Mas Sandi. Halo, malam Mbak Oci. Mas Sandi, benar ya Anda salah satu pedagang di Tanah Abang? Ya, betul. Oke, nomornya ganjil apa genap? Kalau di Tanah Abang sebenarnya bukan ganjil genap sih Mbak Oci. Jadi satu toko tuh ya, satu nama toko tuh kadang-kadang kan dia ada 3 kios, ada 2 kios, sampai 6 kios. Nah itu tuh jadi satu kesatuan, jadi bukan ganjil genap Pak. Nanti toko sebelahnya baru tutup, dilanjut lagi toko berikutnya gitu. Jadi bukan ganjil genap Mbak. Oh, terus ngaturnya siapa? Gimana? Ngatur siapa yang buka dan tutup hari ini gitu? Ya dari pengelola kan dia sudah bikin denah gitu kan. Satu toko, misalkan toko saya ada 2 kios. 2 kios itu hari Senin buka, toko sebelah tutup, berlanjut seperti itu. Oh, yang penting antar toko itu nggak boleh buka barengan yang berjaraknya berurutan gitu ya? Sebelah-sebelahan maksud saya? Ya, betul ya? Kalau dari situ yang saya lihat yang diatur konsumennya. Karena toko A biasa jualan jilbab namanya, yang toko sebelahnya jualan kain namanya. Nah, hari ini yang buka jualan jilbab, maka konsumen jilbabnya akan datang. Besok jilbabnya tutup, yang kainnya, yang konsumer kain akan datang. Karena semua kan punya kontak ya. Jadi yang diatur konsumennya. Mengatur apa itu ganjil genap atau jarak tadi, tapi secara otomatis akan mengatur siapa yang akan datang. Ya. Dengan tergantung kebutuhannya ya, Iya. konsumen lagi mau beli apa hari itu. Atau dia mau beli apa, dia sesuaikan di hari apa. Yes. Memaksa konsumen untuk tidak berduyun-duyun itu. Ternyata Pak Mul ini ahli juga dalam soal tanah pasar jual-menjual konveksi. Baru tahu saya ternyata ahli juga. Nah, Mas Sandi, saya mau tanya, apa pengalaman Anda, termasuk senang nggak udah bisa jualan?
senang. Senangnya Ya. kok kayaknya terpaksa. Jadi begini Mbak ya, kita tuh hampir dari 2 bulan lalu sampai tanggal 15 kemarin kita tidak ada buka sama sekali kan Tanah Abang kan. Otomatis kan kita tuh kan dari usaha tuh kan ada banyak berhubungan dari pelanggan sampai supplier kita kan. Mm-mm. Jadi misalnya kita ada pelanggan kita dari daerah gitu kan, karena musim pandemi penyakit ini kan meminta mundur untuk pembayaran kan, akhirnya berefek ke kita juga kan. Ya. Akhirnya kita konsultasikan kepada pihak supplier kita, akhirnya pihak supplier kita juga kan mengerti gitu kan, bisa silahkan bisa diundur juga pembayaran supplier. Nah, jadi ketika Tanah Abang sudah dibuka, berarti kewajiban saya untuk membayar kepada supplier juga sudah mulai berjalan kembali gitu. Padahal pasarnya juga belum terlalu bagus. Masih sepi. Oke. Tapi jadi gini, nggak bisa berdagang susah, boleh berdagang juga belum optimal gitu. Ya, belum optimal dan kita juga udah dikejar-kejar kewajiban untuk membayar utang kita kemarin gitu kan kepada pihak supplier. Tapi mungkin saya juga ingin tanya apakah sudah memahami bahwa ada program pemerintah di bidang UMKM ini. Seperti PPH yang tadinya untuk UMKM itu 0,5% ya. Sekarang sementara ini bukan dihapus ya, ditiadakan Relaksasi. ya, direlaksasi. Gitu. Mungkin gimana Mas Adi ya? Mas Andi, ditanya Pak Muldoko tuh Mas Andi. Iya, ya Jenderal. Ya kalau dari segi keringanan dari pajak, dari bank sih itu tidak jadi masalah sih. Bukan masalah besar juga kalau menurut saya. Karena saya juga untuk pajak tuh kan sekarang tuh kan saya bayar 0,15% per bulan. Itu nggak terlalu besar. Dari bank saya tidak ada urusan dengan bank. Yang jadi permasalahan saya itu kan di Tanah Abang itu tidak semuanya ada barang, kita dapat uang, tidak seperti itu. Jadi langganan kita yang sudah lama berhubungan tuh ya kadang-kadang sudah kita kenal baik, kita kasih tempo dengan jaminan giro, ataupun saking nggak percayanya kita kasih jaminan sekedar nota putih aja gitu. Jadi ya beratnya itu bukan di bidang pajak, dari perbankannya apa. Oke. Tapi ada program juga yaitu kemudahan memperoleh kredit modal kerja. Ada juga pemerintah mengeluarkan 51,35 triliun untuk itu. Bisa juga saya pikir mengajukan itu. Cuman dari bank berarti itu Pak ya? Ya, ada skemanya bisa melalui berbagai ada mikrokredit, ada atau kredit mikro ya dari Menteri Keuangan, ada Mekar dari PMN itu ya. Nah itu yang banyak. Pemodalan madani ya. Ya, yang banyak kita tidak tahu seperti itu. Cuman saya sih menghindari sih urusan-urusan dengan bank seperti itu. Oh iya. Oh, kenapa? Berarti mandiri ya. Ya, prinsip. Ya bagus tuh, bagus. Oh, oke, ya itu Tanpa kita bank bisa hargai ya, begitu, kita itu bagus. Pak Mul. Tapi anyway Mas Andi, kalau Anda disuruh milih nih, lebih milih situasi 3 bulan yang lalu atau situasi seperti sekarang? 3 bulan lalu dalam hal sudah tutup berarti Pak? Ya, tidak, jadi nggak bisa berdagang sama sekali. Ya, karena sudah terjadi itu kan dan sekarang sudah mulai berjalan sistem ganjil genap ini, ya, saya lebih memilih saat ini sih Mbak. Ya. Seenggaknya saya dapat penghasilan, dapat pemasukan lah tiap hari, selang sehari itu. Ya Jadi memang, memilih. ya ini memang dilema yang tidak mudah. Di satu sisi waktu 3 bulan tidak bisa, hanya bisa di rumah saja, Mas Andi, dan tentu saya tahu banyak pelaku di pedagang di Tanah Abang juga kehilangan penghasilan cukup besar. Sekarang dengan pelan-pelan bisa berdagang tentu juga punya dilema karena pemasukannya menjadi sangat tidak optimal. Ya Mas Andi dan semua mereka yang harus bertahan di tengah situasi ini, ya memang ini dilema yang sangat sulit dan itu dialami oleh banyak orang. Jadi tetap semangat ya Mas Andi. Atau ya. mungkin ada saran kepada pemerintah ya. Oh bagus sekali. Ngomong saya ada di sini, Mas Andi bisa komunikasi kita ya. Saran ya, kalau saran saya sih ya, kita tuh pengen bikin kalau membeli itu kan yakin untuk masuk pasar tuh ya. Saya sudah tahu kan sedikit-sedikit bagian pasar itu sudah dilakukan tes massal, rapid test atau PCR atau apa gitu kan. Terus mungkin itu lebih cepat lagi gitu dilaksanakannya, rata seluruh Indonesia. Jadi pasar-pasar tuh
orang-orang tuh jadi yakin buat masuk pasar tuh. Apalagi sudah diberi semacam stiker bebas COVID, bebas corona atau apa, itu kan jadi yakin pembeli itu kan datang ke pasar. Oh, jadi Anda melihat bahwa sepinya itu juga karena orang masih takut ya? Ya betul, orang tuh belum yakin bersih nggak di pasar tuh kan. Oke. Nah ini kebetulan ada dari gugus tugas ya. Saya pikir langsung itu nanti di action lah itu ya. Ya, makasih Mas Andi ya. Makasih Mas Andi. Ini ada saya rasa ini jadi forum yang sangat baik. Anda bisa langsung memberikan masukan pada Pak Muldoko dan Prof. Wiku dari gugus tugas. Salam sehat selalu Mas Andi. Ya terima kasih Mbak. Selamat malam. Kami kembali sesaat lagi.